daripada Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mari kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan menjadi tauladan bagi kita, menjadi ikutan bagi kita cerita manakib. Kata orang Matapurat, manakib biografi hidup beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa asburu wa amanna alaina bil iman bima jabi amya wa awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnati wal bahiyati saniyah wa usalli wa usallim ala man sajadal mar'a fi dhul abi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i bisabil nuri amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madini Khalifah Sayyidi Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib atau biografi atau sejarah hidup para wali Allah, maka diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta dihakikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Mau turun rahmat, mau hasil rahmat dari Allah, kalau kita meyakinkan betul-betul orang yang kita kagumi, orang yang kita baca, orang yang kita dengarkan manakibnya itu betul-betul orangnya wali Allah. Kita harus meyakinkan seyakin-yakinnya, bukan hanya beliau itu alim, tapi beliau itu wali Allah. Paham? Kalau kada yakin, apa coba? Kada dapat rahmat. Hamlah, simple aja. Hasil dapat rahmat dapat dengan kita tuh yakin bahwa yang kita baca saat ini Syekh Samman Al-Madani, ulama besar 300 tahun yang lalu dari Madinatul Munawwarah, adalah seorang wali besar kekasih Allah. Kalau kada yakin kan dapat rahmat kita, biar nama biar rahmat dulu. Kada yakin emban, biar rahmat dulu namanya. Jadi beliau adalah ahli syariah wal thariqah wal haqiqah. Nah, malam tadi kalau kita baca ini di Islamic nih, di sini baca kan? Ada yang ketinggalan. Jadi seorang manusia yang berkecimpung di dalam bidang agama yang mempunyai kesempurnaan ilmu, yaitu Syekh Samman Al-Madani. Masya Allah, ahli syariah wal thariqah wal haqiqah. Beliau ahli ilmu syariat, bukan hanya syariat, thariqahnya harap juga, ilmu hakikatnya harap juga. Luar biasa. Ini diantara kebiasaan beliau, dan adalah tabiatnya atau kebiasaan beliau. Beliau kasih sayang kepada orang yang thalibul ilmi. Syekh Samman Al-Madani sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama, kepada para santri-santri. Beliau sangat sayang orangnya. Nah, itu patut kita contoh sifat beliau itu. Kita nih Pak kadang-kadang turun ke haul-haul para wali-wali. Sebenarnya kita contoh itu adalah suri tauladan beliau waktu hidup. Apa sifat baik beliau yang kita ini tidak punya, itu kita contoh Pak. Nah, ini diantaranya sifat Syekh Samman Al-Madani. Beliau nampak sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama. Jadi kita jangan memusuhi orang yang menuntut ilmu agama, apalagi memusuhi orang alim. Jangan kita memusuhi orang alim, guru-guru itu jangan dimusuhi. Didukung aja Pak, didoain, didukung, jangan difitnah macam-macam Pak.
Jangan dimusuh-musuhi para guru-guru kita, doakan. Kasihan guru Ahmad Ridwan, tahu ke sini apa ya Pak? Guru Ridwan, Kang Asam, banyak yang jadi sini sakit-sakitan jadi padahal umur 40-an lebih dia. Ulun kan masih anu 17-an dia masih aman aja. Mudah-mudahan sini banyak umur sehat, kasihan sini guru-guru kita semuanya di sini mudah banyak umur sehat. Di Martapura Pak sepuhnya habis, ulama sepuhnya Kaya ulun meninggal, Tuan Guru Ki Haji Mahlan, Guru Sepumpul meninggal, lawas sudah goodbye dulu. Guru Syukur meninggal, nyata tinggal Guru Muas, Guru Sukri Unus, Guru Masdar, Sungai Tuan Kalam Kaya. Mudahan silin sehat. Kayak ulun nih, ujar bahasa Martapura tuh praktik aja, kayak kami ini. Sidin itu pasak, video pasak kekasih Allah. Itu yang patut didoakan guru-guru kita tuh kan. Kalau di sini tidak ada guru Tuhannya, artinya yang panutan ulang kena. Kalau di Martapura ada 3 tuh aja lagi, Guru Masdar, apa tadi? Guru Muas, sering bawa sini Guru Muas, dan Guru Sukri Unus, Abuya, Guru Sukri Unus. Itu ketuanya sudah 80 seumur. Ya Allah, kan hidup aja bersih. Alhamdulillah. Ulun malam tadi datang ceramah di Samarinda saudara Majelis Habib Umar Al-Hasani. Ya Allah, dalam bandar bajunya di situ ya Allah. Dalam bandar lain. Sampai nanti di mobil ulun digasnya bajunya masuk. Alhamdulillah selamat ya. Banyak mana yang mogok bapak tua itu. Kalau kau hujan di situ banjir lah ya. Di sini nyaman benar kalau dekat kenalan banjir di atas gunung. Ya di sini banjir. Samarinda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus pian rumah sini jangan tidak pindah. Ya, tetap aja bagus, nyaman, syukuri biar seadanya rumah, tapi di sini nyaman ya. Jangan pindah-pindah, terus pindah-pindah. Anak pindah ke seberang sana ya, bilang banjir aja kasihan bagiannya. Jadi beliau itu punya sifat kasih sayang kepada orang yang thalibul ilmi. Kepada orang alim pun beliau sangat kasih sayang, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Seorang alim yang sempurna, ilmu yang sempurna yang bernama Syekh Salman Al-Madani. Beliau ditanamkan Allah mempunyai sifat kasih sayang kepada orang yang alim, kepada orang yang soleh-soleh, dan beliau cuman bukan hanya itu, menyeluruh mayoritas minoritas disayangi beliau, terutama fakir dan miskin. Ini kadang kalau orang sugih, kalau kalian bisa menulis, tulisakan sambil ditulisakan sendiri. Kalau kalian bisa menulis, pepadat kalian bisa menulis, kenapa apa ada tulisakan. Ini orang sugih, Pak Ketua. Kalau orang sugih yang memanggil hajatan, segar, semangat datang. Nih gurunya nih. Apalagi tahu amplopnya tebal. Amplopnya ini tebal gue. Bersemangat datang gurunya. Coba kalau orang gak punya, orang miskin yang dimana makanannya intalo pakai kacang. Itu orang Martapura intalo pakai kacang Pak. Itu makanan sederhana. Amplopnya setipis kulit bawang. Alasan gurunya bilangin aku sakit perut, padahal ada di rumah. Salah-salah kabur gurunya dari rumah. Coba kalau orang kaya ngundang, orang sugih ngundang, acaranya habis isya, gurunya habis maghrib sudah datang. Semangatnya Pak, semangatnya, amplopnya tebal. Tahu 2 juta dibalik.
dapatnya yang 100.000 jadi balik alasan tadi sakit paru atau kedua yang dicontohnya bukan Rasulullah, yang dicontohnya bukan sesaman. Siapa nih contohnya kan tahu. Kalau Rasulullah kemana pian Pak? Oh ini baru mulai kita masalahnya. Yang dicontohnya bukan Rasulullah, yang dicontohnya bukan Sesaman Al-Madani yang kasih sayang kepada fakir dan miskin. Pian sering mendengar hapsi-hapsi iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila Rasulullah memanggil, siapa yang memanggil Rasulullah? Orang fakir miskin memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong sampeyan datangi ke rumah ulun ada hajatan acara. Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah memanggil, menjawab panggilan orang miskin tersebut dengan panggilan yang bersegera. Ajabahu ijabatan muajjalah. Paham? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gampangan akhlak Rasulullah. Yang kita contoh itu baik. Rasulullah sangat profesional dalam melaksanakan hukum. Misalnya gini, dalam kitab Azkar An-Nawawi ada disebutkan kalau ada hilang. Kan seorang itu ada wahin, tahu wahin, pilek, bersin lah, nah, mata kurang wahin, bersin. Lalu seorang itu bersin, habis bersin itu ada lagi orang tua bersin. Jadi ada dua masalah itu, yang muda bersin, yang tua bersin. Yang muda ini mengucap alhamdulillah, mengucap alhamdulillah. Yang tua ini hanya sekadar bersin saja, tapi enggak mengucap alhamdulillah. Jelas sudah lah. Jadi Rasulullah cuma menjawab yang muda tadi. Kata Rasulullah, yarhamukallah. Tersinggung yang tua nih, si Tuhan itu tersinggung, si kai tersinggung kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampeyan ini pilih kasih kak? Kata Rasulullah, ulun ada pilih kasih. Pian waktu bersin ada mengucap itu profesionalisme dalam hukum yang dilakukan Rasulullah setiap harinya. Paham? Makanya kan kata Rasulullah, andai kata keturunanku mencuri, aku potong tangannya adalah sering bagian mendengar itu. Artinya Rasulullah itu profesionalisme dalam hukum. Cuman kadang mungkin keturunan Rasulullah seperti itu, kadang mungkin kan andai kata. Nah itu ada gampangan. Tersinggung si kai kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, pian kada mengucap alhamdulillah waktu bersin. Jadi urut kada mengucap yarhamukallah. Artinya tidak pandang bulu hukum ini. Nah, tidak pandang bulu. Nah, ada kan ini? Ya sebenarnya. Jadi sifat Syekh Samad Al-Madani itu beliau sangat kasih sayang kepada orang alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada orang fakir miskin. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapanya. Tolong kita sebagai ayah, ulun bisi anak juga dari bini yang tersayang, ulun bini Tuhan juga. 1 10 tahun, 1 9 tahun. Kita kan sama-sama punya anak. Jangan sekali-kali kita minta muliakan sama anak kita. Tolong jangan sekali-kali. Terus kenapa ada suruhan di Quran wabil walidaini ihsana, di hadis suruh berbakti? Itu kan Nabi menyuruh anak ke orang tuanya. Pahamlah? Menyuruh, paham sudah? Dari bawah ke atas, bukan menyuruh pian itu minta dimuliakan anak. Paham kada?
Paham gak ya? Jangan naif jadi orang tua, jangan egois jadi orang tua. Paham kah? Ulun tak perlu anak tuh cium batis ulun. Yang penting anak tuh taat kepada Allah. Sudah, paham lah. Senang ulun. Cium batis kehimat gaweannya maaf narkoba, mabuk janda sudahnya. Bercuma cium batis kehimat. Ini kada disuruh juga Pak Disuruh tuh kita bakti dua orang tuh, baktinya tuh wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan bagi orang tua, cih, nggak boleh kata-kata yang kasar kepada orang tua. Itu definisi baktinya itu nggak ada di Quran suruh cium ini. Pahamkah? Ini cuma adat istiadat masing-masing daerah, ya kan? Macam-macam lain-lain. Kalau di mata Quran nggak ada. Mata Quran nggak ada kan? Biasa aja, cuma cium tangan, cium kening, gereja sudah. Cipika-cipiki. Nah, itu. Nggak perlu kita sebagai orang tua jangan menanamkan seperti itu. Nanti bahaya terhadap kita sendiri dan terhadap anak kita. Apa misalnya punya anak yang satu sugih Bapak Tuala, yang satu biasa ada sugih. Nah, itu sudah beda kasih sayangnya kan? Yang sugih dibilang anak berbakti Bapak Tuala, yang kada sugih dibilang anak durhaka. Bisa menantu bisa menantu, yang satunya kaya raya, yang satunya cuma tukang becak, maaf. Berselisih itu udah berselisih, berpapasan dengan menantu yang tukang becak kada negur, kada tahu. Coba menantu yang kaya raya, jauh-jauh sudah, menantuku, ya Allah ya Rabbi. Nah itu pian namanya kada ikhlas, namanya pian untuk mencintai dan sayang dua anak sama menantu itu kada ikhlas namanya. Nah gitu. Jadi hati-hatilah, jangan sekali-kali kita minta puji sama anak. Ingat, bukan hanya anak ada hak, kita pun ada hak dua anak. Hakul walid alal walad salas, di kitab nih Pak. Ini di kitab Pak, bukan di Google, bukan di YouTube. Hak orang tua atas anakku 3. Nah kita ada haknya. Kalau di kitab Durratun Nasihin ngeri lagi, hak orang tua atas anak 10. Hak orang tua atas anak tuh 10. Hak orang tua atas anak 10. Itu Durratun Nasihin kitabnya. Kan bisa kebanyakan itu. Yang 3 jadi dulu. Hak orang tua atas anak 3. Yang pertama membagusakan nama. Nama bujur-bujur. Pinta 2 orang alim. Banyaknya di Samarinda tuan-tuan guru PLM situ tok. Assalamualaikum. Si kayaknya apa? Minta nama. Betul lah. Ini nama Alexander anak Pak. Nama Alexander anak Seiko no pita, orang macam-macam ngaran artis ulang bagusnya Fatimah, jadul gue. Itu bukan jadul, Fatimah itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ma'ambil barokah kita. Siapa garang dituruti ngaran Julia Perez, Dewi Persik, itu ngaran anak pin lo, Bo. Kepintaran pin tuh gue. Anak yang bagus-bagus ngaran dikatakan bagus, minta 2 tahun guru, banyak di sini guru. Bahambur sini guru kawenya saking bahamburnya guru kawe banyak juga. Hati-hati pian akhir zaman ini banyak orang jadi guru kawe, guru dadakan, pesantrennya kada ada, track recordnya kada ada. Ibaratnya kan musim-musim caleg sering ibu Rabi Badar lah. Nah, aku pian caleg yang berpengalaman, caleg yang abal-abal, caleg yang main duit, ulun ini pengalaman kayak misalnya itu. Jadi ulun mahir dalam bidang itu tuh. Tahu atau pian sama guru juga kada gampangan jadi kiai, jadi ulama. Misalnya pian lilit surban aja sudah jadi ulama. Ora iso iki. Belajar dulu ya kan? Belajar dulu ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu mantiq, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sorof, usul hadis, usul tafsir, balaghah, arud, qawafi. Berapa ilmu sudah sambat tuh?
Itu dikuasai dulu karena sembarang menjadi ustaz. Kenapa ya Pak Ketua ulun beberkan ulun jelaskan? Kenapa sekarang banyak ustaz abal-abal atau habib kawek bermunculan? Karena ekonomi sulit. Jadi dia jadi ustaz tuh cari duit. Nah, ya, bukan hanya di sini loh, di Matapura aja banyak. Di Matapura bukan banyak, sedikit cuman ada. Kalau di Kalsel banyak, luar Matapura banyak. Oh iya aja Pak. Kalau terdapat ulun tuh Pak bagiannya. Jualan silahkan Anda baca kitab. Jangan berani-berani pindah kisah alim. Nah, baca kitab dulu nih, ada berbaris kitabnya nah. Yang kita baca dicak adalah tiap bulan, kena bulan dapat kita baca ini bulan sambungan di fikih. Ini kan berbaris Pak, ini Arab gundul kitab pesantren. Ini ianya Pak hati-hati ya. Kalau ini pun resiko kok ngomong ini, cuman kan salah lah. Kan salah lah. Hati-hati Ustadz abal-abal loh. Kena sama sambat Ustadz ambal-abal ya kan. Ambal masjid, Ustadz abal-abal, hati-hati. Ya, duitnya aja ya, duit mini itu jadi otaknya tuh apa-apa. Sudah cukup kita mengetahui sifat sesaman amadani. Waktu anak memisahkan lagi kurang lebih 7 menit, kita baca doa haul, doa arwah kurang lebih mungkin lamanya 5 menit. Nah itu jadi 10 menitan lagi kurang lebih kita berpisah untuk bertemu kembali, bukan berpisah selamanya. Hei, iya kan? Nanti raja buaya bebandir kali. Kebiasaan Sesaman Al-Madani lagi, beliau membanyakan puasa sunnah dan selalu rajin mulazamah sholat isyraq 2 rakaat, sholat duha 8 rakaat paling afdol. Di sini, ini adalah tulisan atau himpunan dari guru sekumpul. Ini guru sekumpul karangan Sidin. Ini manakibnya yang putih ini. Jadi Pak Ketua Syekh Saman Al-Madani itu suka banget Sidin apa? Puasa sunnah. Nah, ulun ada ingat, cuman halamannya ulun masih ragu-ragu, 88, 89 pokoknya. Kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dijelaskan kadar puasa sunnah yang disuruh Allah boleh diingat pada 1 bulan 3 kali. 1 bulan 3 kali. Ada juga 1 bulan satu hari berpuasa, 2 hari berbuka. Paham lah? 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Misalnya 1 bulan 30 hari berarti 10 hari berpuasa, 20 hari kada puasa. Itu Rasulullah tatkala itu kalau nggak hilang menyuruh sahabatnya Abdullah bin Amr berpuasa, karena pengaduan dari keluarganya Abdullah bin Amr ini malam tahajud semalaman siang puasa, jadi anak istri itu kada nafkahi. Lalu mengaduk sahabat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kamu salah seperti itu wahai sahabatku. Pahamlah? Jadi ibadah itu ada porsinya masing-masing. Lain pian sudah nggak ada anak lagi, nggak ada tanggungan lagi, pian sudah sendiri hidup, silahkan pian mau puasa 2 tahun kah kada masalah. Terserah pian, pahamlah? Kada ada tanggungan lagi, sudah mau tahajud nggak tidur kada masalah. Kada ada tanggungan. Ujar bahasa amun teh sebatang warik itu, sebatang warik bahasa amun teh sebatang kara itu, nah sebatang kera, nah itu karena masalah mau tahajud nih sampai subuh, habis subuh puasa, malamnya tahajud lagi, terserah pian, kada ada tanggungan. Ini mana bini 4? Bini 4 nih. Anak 25. Anak beribadah. Begawi kada? Itu namanya Allah yolan nih, alahan pada
Ingat mana? Arah pada zaitun lagi ajarannya itu menyesatkan benar. Bini 4, anak 25, begawi kada. Lalu malam mah urai sajadah. Secara johir bujur, tapi secara hakikat salah betul itu. Rasulullah menegur loh, ini kejadian ada nih ditegur oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa nggak ada di zaman Rasulullah, ada ini kejadiannya. Sahabat asik ibadah. Ini secara johirnya bagus lah, tapi Rasulullah melihat secara keseluruhan. Ini punya tanggungan, punya anak istri. Dia gagalnya marahlah Rasulullah. Nah, ada lagi pian halaman lain, halaman 84-85. Datang segerombolan ja'a salah satu roti ila Rasulillah. Ka'annahum yataqalluha. Sebentar lagi. Ulun ini Pak kalau sudah asik melajar itu Pak Jadi pian tegur aja ulun dulu. Waktunya sudah. Nah, untung pakai jam ini jadi kan melihat aja. Dulu kada jam-jaman. Jadi telah datang 3 golongan yang meremehkan Rasulullah. 1 golongan beberapa orang mengatakan kami ini nampak sholat malam, katanya Pak Ketua. Kami ini sholat malam terus. 1 golongan lagi mengatakan kami puasa terus. Mereka meremehkan ibadah Rasulullah. 1 golongan lagi menyatakan kami enggak kawin di bungul bandar. 1 golongan ini asik ibadah aja, kada nafsu kawin. Lalu datang Rasulullah kepada mereka, wahai kalian semua, aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah bukan sombong. Kita harus menunjukkan jati diri siapa kita kepada orang yang sombong kepada kita. Paham nggak? Supaya orang tuh jangan sombong kepada kita, itu niatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan di Quran itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Enggak apa-apa, kita harus menunjukkan siapa jati diri kita. Ada masanya seperti itu Pak Ketua. Enggak apa-apa, bukan sombong itu. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Itu Rasulullah ngomong, aku kata Rasulullah yang paling bertakwa. Dasar bujur ya, Pak Ketua. Kada sombong. Pian kepala sekolah, nih aku lah kepala sekolah. Malah, sombongnya pian salah. Bujur kada? Fakta namanya. Kalau sesuai fakta kada masalah. Jadi kata Rasulullah, aku paling bertakwa makhluk Allah. Aku paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Ikam artinya nado aku ini masih paling bertakwa, paling takut. Tetapi kata Rasulullah, aku tidur. Nah, aku puasa, aku berbuka, dan aku kawin, kata Rasulullah. Ikam siapa? Ujar bahasa anak Matapura, berharap untung. Paham nggak? Berharap untung. Nah, gitu. Ya, kita singkatnya. Jadi di antara sifat sesaman yang patut kita tiru, beliau mempunyai sifat kasih sayang kepada orang yang alim, khususnya kepada para santri-santri, dan lagi terlebih-lebih kepada fakir dan miskin. Jadi kasih sayang beliau bujur-bujur murni karena Allah, bukan karena kalangan tertentu. Kan kadang orang sugih kan ada orang berilmu kan. Kalau orang sugih baru kasih sayang. Kalau kada sugih ya Allah kada tahu moha. Nah itu lainnya, itu namanya kada ikhlas. Jadi beliau tuh kada ikhlas kasih sayangnya. Ulun kah Pak? Ulun selama dakwah 13 tahun nih Pak. Ulun lah. Ulun ampun maaf. Ulun kada bisa maambungi orang sugih. Paham lah? Kada bisa sama orang, kada bisa. Ulun baik baca kitab. Nah, baik baca kitab. Kada bisa lu maambungi. Ini banyak ya nama orang sugih, banyak banget. Kada bisa ulun maambungi, bujuran lah. Selama 13 tahun ulun dakwah nih. Sampai juga kalau kalte sampai sini kan rutinan. Kada bisa ulun bujuran, bukan kisah suci kada. Kata hadis Rasulullah SAW, takutilah kamu wahai orang berilmu akan gemerlapnya harta.
Kalau orang sugih yang dekat kepada kita nggak apa-apa Pak. Orang sugih yang jadi hadam kita nggak apa-apa. Cuman jangan sampai orang alim yang tunduk berhadam kepada orang sugih. Nah paham ya? Itu celaka nanti orang berilmu itu celaka. Pegang ngomong dulu Pak. Lah ini amanah kai, amanah guru ulun gitu kaum. Berat nih, berat. Ulun nggak bisa Pak angkatan ayah apa? Ayah ada kah biasa nih orang sugih kada bisa. Pak Haji aja. Ulun guru ulunnya kalau angkat ayah, mereka sugih. Ulun ampun maaf ulun lah. Hati-hati kita, lebih manis kata Rasulullah dalam halaman 270-271, lebih manis kata Rasulullah usaha yang paling manis ialah usaha dari hasil jerih payah kita sendiri. Itu usaha paling manis. Nabi Daud kata Rasulullah, Nabi Daud itu ketujuh bandar suka bandar memakan makanan hasil jerih payah si diri sendiri. Walaupun hanya mampu beli Indomie dan Intelok, tetapi enak sekali rasanya. Orang gak ada jasa sama kita, orang gak ada bertepuk dada sama kita, daripada makannya ayam KFC, ayam Solaria, Wong Solo, tetapi hasil minta-minta sama orang sugih. Paham? Maaf, kalau ini orangnya kritisi, tapi bujur. Maaflah, jangan ada kesinggungnya. Orang kadang nyinggung nyindir aja. Paling nyaman hidup jangan minta-minta. Kalau bisa keluarga gue kaya raya gue. Kalau sugi-sugi gue bos berlian semua. Kalau ini biar mencari berlian yang biar jangan betapa berlian dulu. Ulun tawarkan berapa berlian 50 juta. Nah, paman ulun 10 miliar ada bisa. 5 juta lo tawakan aja orang mata pura pengen jangan sampai berlian dulu tawakan 30 juta kan tahu aja 30 juta 100 juta nah, paman mulut tuh bos berlian 10 M di sini langsung besok datang barangnya ada kami cari mau telepon sih dia kalau ya ada mencari telepon sih dia bukan bisnis nih tapi bisa jual bisnis ampun kalau ada mencari bos pian mau telepon sih dia. Hati-hati berlian nih pian paman ulun si Ikum ada tuan guru di mata pura pun banyak si paman bagian berlian semuanya. Nih hati-hatilah. Berliannya nih pakai bagian Jawa, bukan bagian Jawa. Ada bagian manakah yang penjualnya tuh kaca dibikinnya semirip mungkin 2 berlian. Yo bayangkan loh. Canggihnya alat sekarang, maksudnya itu kilau kan berlian tuh ada kilau-kilaunya kan, mirip pada 2 berlian Pak mirip pada 2 berlian. Ini kejadian loh penipuan nih banyak nih. Makanya kalau mau beli berlian tuh harus ahlinya, ahli keker, jangan mata pura ahli keker. Maka orang sugih ini nukar 1 miliar Pak sekali dibawa, maka sertifikatnya kayak bisa bertembak. Biar kita aja vaksin bisa bertembak ya lah, dan sama aja berlian. Vaksin itu tembak lah, sama aja berlian sama. Pas dibawa ke paman ulun ada sih jadi guru kata pura. Dikeker sih dia, keker sih dia. Dikeker sih dia. Dikeker sih dia, boy. Sekalinya palsu ya paman ulun. Kada percaya sih bawa ke laboratorium diperiksa palsu juga. Kenapa ada sertifikat bertembak sekalinya palsu juga sertifikatnya. Hati-hati lo korban berlian lah, hati-hati ya. Hati-hati. Nah batu pak. Boleh ngasih tahu ilmunya pian Pak Ini batu balah. Ada cincin batu kah minjam ada cincin batu kah? Hah? Di rumah ada Ulun kita ada di rumah. Sini ambil satu pinjam kai. Pinjam Pak. Mati ternyata. Palsu. Sini. Kado